Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar pembimbing PB untuk Prodipak dengan tema kanonisasi perjanjian baru. Kiranya dengan belajar kanonisasi perjanjian baru, kita akan memahami sejarah kanonisasi perjanjian baru dan pembagiannya, pengakuannya, sehingga semakin menambah wawasan kita akan pembimbing perjanjian baru ini. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar? Tampaknya kita masih 3 orang ya. Melayat ke rumah duka.
Atau karet Baik, itulah. selamat pagi bagi kita Alamatnya di semua. mana, Mang? Penguburannya. Selamat Kami datang aja berjumpa langsung. kembali di mata kuliah perjanjian baru. Si Malingkarde yang pekuburan Kristennya. Silakan Pekuburan Winta Kristen. memilih salah seorang dari kita untuk memulai dengan doa. Kami minta teman kami Susan untuk membawa doa kita hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami dari hari-hari yang lewat hingga sampai saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami masih dalam keadaan sehat dan masih bisa berkumpul dan melakukan pembelajaran kami lewat Zoom ini secara virtual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga sebentar kami akan melakukan pembelajaran kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pembelajaran kami ini Tuhan Yesus, agar kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi anak-anak yang semakin bijaksana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak dosen kami, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya Tuhan Yesus, berikan kebijaksanaan dan kebaran dan kami bisa mengajar dan mendidik dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, Engkau hapuskanlah itu ya Tuhan Yesus, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, esok sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang kanon dan kitab PB. Dan pelajaran ini atau bagian dari topik ini sebenarnya harus dimulai dari kanon perjanjian lama. Tapi besok kita akan mempelajari kanon perjanjian lama. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja dari perjanjian baru. Kanon perjanjian baru. Jadi kanon itu dari segi definisi, apakah arti kanon, supaya kita nanti bisa masuk kepada pemahaman yang baik tentang kanon. Kanon itu dari bahasa aslinya, baik itu perjanjian bahasa Ibrani ya, itu kaneh, itu diterjemahkan dengan ukuran atau tali pengukur. Dalam perjanjian baru atau dalam bahasa Yunani, pengertian itu akan semakin dalam, ditambah lagi pemahaman-pemahaman kanon. Jadi, artinya kanon itu adalah untuk menetapkan dasar-dasar kitab manakah yang akan dijadikan menjadi sumber iman, pengajaran iman. Itu kanon. Jadi ada sejumlah naskah yang banyak sekali. Lalu manakah yang akan dijadikan sumber iman? Dan apa dasarnya menjadikan dia sumber iman? Itulah diteliti. Nah, maka dia menjadi tali ukur atau pengukur atau ukuran untuk perjanjian baru. Nah, pada masa abad kedua ya, Masehi, kanones. Jadi kanones itu kanon berarti yang bentuk jamak, digunakan sebagai aturan atau tata kelola gereja. Lalu pada abad keempat, kanon itu menjadi ukuran untuk iman Kristen. Lalu itu digunakan untuk menetapkan kitab-kitab yang ada dalam perjanjian baru. Nah, itu nanti kanonnya. Pengertian kanon itu hanyalah sebagai ukuran atau tali ukur atau patokan-patokan yang dasar. Nah, kalau kita melihat sejarah kanon perjanjian baru, kanonisasi itu dimulai sekitar tahun 200. Artinya ini 200 setelah Masehi.
pada tahun 200 mulailah disusun daftar-daftar kitab suci yang kurang resmi dan resmi nanti, yang bisa diterima menjadi ajaran iman. Misalnya pada tahun 190 di Roma muncul sebuah daftar yang disebut dengan kanon Muratori. Nah, kanon Muratori ini yang tertua dan disimpan sebagai fragmen dalam sebuah naskah salinan pada zaman abad ke-7 ya, abad ke-8. Nah, nama Muratori merupakan pustakawan Milano L.A. Muratori yang menemukan fragmen tersebut dan menerbitkan pada tahun 1740. Nah, kanon itu benar isinya merupakan daftar kitab-kitab yang digunakan di jemaat Roma. Sebanyak karangan yang dianggap palsu, jadi sebagai karangan yang dianggap palsu waktu itu. Fragmen-fragmen itu. Tapi kemudian pada tahun 254 Origenes dari Alexandria menyusun sebuah daftar kitab lagi. Jadi tadi daftar Muratori, nanti kita supaya kita lihat sejarahnya ya, ada Muratori ini mungkin, kemudian ada dari Alexandria, Uskup Alexandria ya, menyusun nama-nama kitab lagi. Lalu tahun 303 Eusebius dari Kaisarea membuat daftar kitab. Bahkan tahun 367 Uskup Alexandria Athanasius waktu itu juga menyusun daftar Alkitab Perjanjian Baru dengan jumlah 27 kitab. Nah, sudah mulai ada angkanya ya. Waktu Muratori belum tahu berapa yang dia tetapkan nama-nama kitab itu. Kemudian Origenes juga belum menetapkan berapa. Cuma mereka sudah punya daftar-daftar bacaan. Sampai Eusebius dan akhirnya Athanasius sudah berani menetapkan 27. Kemudian daftar itu diterima oleh umat Kristen di Timur, sedangkan di Barat orang Kristen menerima daftar dari Athanasius. Jadi perdebatannya, jadi orang Kristen yang di Timur menerima pendapat dari Athanasius, sementara yang di Barat menerima daftar dari Athanasius. Daftar dari Uskup Alexandria Athanasius diterima oleh umat Kristen. Dan orang Barat juga, sedangkan di Barat orang Kristen menerima daftar yang disusun oleh Athanasius juga. Nah, kemudian Paus Innocentius pertama mengirim daftar tadi yang disusun oleh Athanasius itu ke Prancis pada tahun 419. Kemudian daftar ke-27 kitab itu kembali diperteguh pada Konsili Florence 1441 dan kemudian Konsili Trente 1546 dan Konsili Vatikan 1870. Nah, inilah sejarahnya penetapan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru sebagai tali ukur atau patokan dasar iman orang Kristen. Nah, kanonisasi Perjanjian Baru itu memiliki latar belakang yang jauh berbeda. Jauh berbeda dibandingkan dengan Perjanjian Lama maksudnya. Sejak gereja perdana, Kristus yang bangkit menjadi ukuran iman. Atau rule of faith atau regulum fide. Iman pada Kristus itu dialihkan dari satu generasi ke generasi lain. Baik melalui tradisi oral, itu mulut ke mulut, maupun melalui surat-surat dari para rasul kepada jemaat. Jadi ini yang pertama, ukurannya itu adalah Kristus yang bangkit, itu ukurannya. Kanonnya sebenarnya ke sana, bukan jumlah kitab tadi ya. Namun masalahnya kemudian ketika Injil tersebar bersentuhan dengan banyak orang atau banyak budaya,
filsafat dan agama, Kristus yang bangkit sebagai regulum fide itu kemudian diinterpretasi secara berbeda dan bahkan berlawanan satu dengan yang lain, yang muncul lewat banyak tulisan, Injil dan surat. Banyaknya dari ajaran tersebut di kemudian hari dicap sebagai unorthodox atau heretik. Heretik itu musuh. Nah, kebutuhan menjawab ajaran-ajaran yang unorthodox ini dibarengi dengan kesadaran bahwa tradisi oral yang mengandalkan memori tidaklah dapat bertahan lama. Selain juga bahwa saksi-saksi pertama para rasul tidak akan lama tinggal bersama jemaat selamanya. Karena itulah Injil-Injil mulai ditulis, menambahkan koleksi-koleksi surat-surat rasul lainnya yang sudah terlebih dahulu beredar dan diperbanyak di antara jemaat-jemaat. Dengan semakin menguatnya ajaran-ajaran sesat dan makin meluasnya perkembangan Injil, maka muncullah dua kebutuhan mendasar, yaitu ditetapkan kanon baru untuk mendampingi kanon PL. Dan dirumuskan kredo-kredo yang menjadi intisari pengajaran Rasul. Jadi kanon perjanjian baru itu berlangsung melalui proses yang panjang. Sampai akhirnya diputuskan dalam konsili Kartago ya 419. Dan daftar yang muncul itulah yang kita miliki hingga sekarang, yang diakui oleh seluruh gereja Kristen. Nah ini ya, jadi mulai dari Kartago sampai pada ditetapkan di Konsili Trente dan kemudian Konsili Vatikan. Nah ini, jadi kalau kita lihat nanti secara ringkas daftar kanon perjanjian baru itu, tadi saya sudah singgung di atas Marson, bagaimana dia membuat daftar kanon menurut dia. Dia menyusun pada tahun 140 Masehi. Lalu menurut Marcion, PL harus ditolak dan juga kitab-kitab PB yang dipengaruhi oleh Yudaisme. Karena menurutnya Allah PL mempunyai status yang lebih rendah dari Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus. Itu sebabnya menurut Marcion hanya terdiri dari dua bagian, yaitu kitab Injil Lukas yang menurutnya yang tidak dipengaruhi oleh Judaisme, dan kemudian 8 surat Paulus, yaitu 3 surat penggambaran, 1-2 Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, Filemon. Itulah menurut Marcion. Dan memang Marcion ini akhirnya disebut dengan bidat. Bidat itu adalah yang melawan kekristenan ya. Ini pada awalnya perjanjian baru, kanon perjanjian baru. Kemudian datanglah daftar muratori yang tadi kita singgung di atas. Dalam daftar muratori ini yang disebut dengan fragmen muratori berasal dari Roma pada abad kedua. Pada daftar kanon yang dimasukkannya ke dalam muratori itu ialah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Kemudian 9 surat Paulus dan 4 kepada perorangan. Lalu 2 surat Yohanes, Wahyu Yohanes, dan Wahyu Petrus dari kitab Apokrifa. Inilah daftar muratori perjanjian baru yang disusun oleh muratori. Kemudian Konsili Hippo 393 dan Konsili Kartago 397 menetapkan 27 kitab PB. Dan itulah yang kita terima sampai sekarang. Penerimaan mereka didasarkan pada kesadaran akan nilai kitab-kitab itu sebagai yang diinspirasikan oleh Allah. Artinya hanya ke-27 kitab itulah yang diinspirasikan oleh Allah. Ditambah lagi fakta bahwa kitab tersebut telah umum digunakan oleh gereja-gereja saat itu. Inilah pada Konsili Hippo 393 dan Konsili Kartago 397 Masehi. Nah, kemudian kanon Injil dan Kisah Para Rasul
Pada mulanya kitab Injil itu merupakan satu kumpulan kitab dalam bentuk tunggal, tetapi dilaporkan sebagai menurut Matius, menurut Markus. Tetapi pada tahun 119 Masehi, Ignatius mengenal lebih dari satu Injil, jadi mungkin yang dimaksud adalah kumpulan Injil-Injil. Lalu sekitar tahun 170, Tatianus membuat Injil lengkap 4 menjadi satu cerita yang bersambung yang disebut dengan harmoni Injil-Injil. Salah satu bentuk yang disukai banyak orang waktu itu. Walaupun ada lebih dari 4 Injil yang dikenal zaman itu, misalnya Barnabas, tapi Irenaeus berkata bahwa tidak ada Injil lain selain 4 Injil yang sudah dikenal, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi Injil Barnabas itu sudah ada dulu, walaupun dulu itu sempat viral soal Injil Barnabas, itu sudah ditolak dulu jauh sebelum Injil Barnabas itu dibahas oleh umat-umat lain. Nah, Tatianus mengatakan bahwa seperti halnya 4 arah mata angin, maka gereja juga mempunyai 4 Injil sebagai tiang penyangga gereja. Nah, kitab para rasul atau kisah para rasul mendapat pengakuan kanonik karena penulisnya sama dengan Injil ketiga, yaitu Lukas. Yang menulis kisah para rasul itu adalah Lukas, Dr. Lukas kalau sekarang ya lihat tadi. Kedudukan kitab ini penting dalam kanon PB karena merupakan kitab yang sentral menjadi penghubung antara kitab-kitab Injil dan surat-surat firman Paulus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kitab Perjanjian Baru. Kalau kita sudah tahu tadi bagaimana kanon dari Perjanjian Baru itu, ya, kita sudah tahu apa itu kanon Perjanjian Baru. Sekarang kita akan melihat kitab-kitab apa saja yang ada di Perjanjian Baru. Kitab-kitab apa saja. Nah, nama Perjanjian Baru berasal dari bahasa Latin Novum Testamentum. Istilah testamen berarti covenant dalam bahasa Inggris, artinya persetujuan antara dua pihak yang mengikat. Jadi persetujuan antara dua pihak yang mengikat lebih kuat dari hanya sekedar janji. Jadi tidak sekedar janji, tapi dia mengikat. Itu covenant. Bahasa Yunani dari Perjanjian Baru adalah hekaine diatheke. Hekaine diatheke. Artinya pesan atau wasiat terakhir yang melibatkan dua belah pihak dan sifatnya mengikat dan tidak dapat diubah. Hekaine diatheke. Itu Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu artinya hekaine diatheke, pesan atau wasiat yang terakhir yang melibatkan dua pihak yang sifatnya mengikat. Dua pihak itu kita dan Tuhan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu makna Perjanjian Baru disimpulkan sebagai perjanjian tertulis yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan yang baru antara Allah dan manusia melalui Kristus. Jadi kalau kita membaca Perjanjian Baru, kita sedang terikat perjanjian dengan Tuhan yang tidak bisa diubah. Lalu apa isinya? Isi Perjanjian Baru itu adalah penyataan rahasia janji Allah yang baru diwujudkan dalam catatan tentang kata-kata pengajaran Yesus dan pengikutnya. Jadi isi Perjanjian Baru itu adalah penyataan rahasia janji Allah yang baru yang diwujudkan dalam catatan tentang kata-kata atau pengajaran-pengajaran Yesus dan pengikutnya. Jadi kata-kata Yesus, pengajaran-pengajaran para muridnya dan Yesus itu adalah rahasia janji Allah yang diwujudkan. Artinya wahyu dalam Perjanjian Lama diwujudkan melalui tindakan Yesus, melalui perkataan Yesus, dan melalui pengajaran Yesus. Nah, catatan itu terlihat dari 27 buku itu. Nah, pernyataan kesaksian kehidupan Yesus dan kesaksian para muridnya itu ditulis dalam 27 buku dalam kurun waktu 40 sampai 50 tahun. Dan penulisnya 8 sampai 9 orang. Jadi ditulis Perjanjian Baru itu ditulis 45 sampai 50 tahun oleh 8 sampai 9 orang berbangsa Yahudi.
kecuali Lukas. Lukas itu bukan jauh. Nah, pengelompokan isi perjanjian baru dibagi. Pertama itu buku-buku yang berisi sejarah. Apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul. Itu semua menceritakan sejarah. Sejarah kehidupan dan kematian Yesus dan riwayat para pengikutnya setelah Yesus diangkat ke surga. Jadi sejarah. Jadi bagian yang kedua dari perjanjian baru itu ialah berisi buku-buku pengajaran doktrin. Ajaran-ajaran. Semua surat-surat kiriman Rasul Paulus dan Rasul-Rasul lain, surat-surat itu khususnya ditujukan kepada jemaat untuk mengajarkan pokok-pokok iman Kristen. Serta pelaksanaan hidup orang Kristen. Baru yang ketiga, tadi kan pengelompokan isi perjanjian baru itu pertama buku sejarah, kedua buku-buku yang berisi doktrin, yang ketiga berisi nubuat. Jadi di perjanjian lama ada nubuat, di perjanjian baru juga ada nubuat. Itulah kitab Wahyu, mengungkapkan nubuatan masa kini dan masa yang akan datang melalui penglihatan dan pengalaman supranatural. Nah, kalau sudah kita lihat pembagian dari kitab perjanjian baru itu, maka sekarang kita lihatlah susunan kitab-kitab perjanjian baru. Dari 27 kitab yang ada perjanjian baru, disusun tidak berdasarkan urutan tahun ditulis. Jadi jangan nanti kita anggap bahwa ketika Matius ditulis itu sudah pertama ditulis, Markus itulah kedua ditulis. Bukan berdasarkan tahun ditulis. Melainkan berdasarkan kronologis sejarah kisahnya. Dan bagi sebagian karena sifat-sifat sastranya. Sehingga disusunlah perjanjian baru itu seperti di bawah ini, yaitu kitab sejarah tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah Rasul, dan Yohanes dan kisah para Rasul. Penulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Lukas. Kemudian bagian kedua surat kiriman dari Paulus itu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon. Itu ditulis oleh Paulus. Lalu surat kiriman, bagian yang ketiga surat kiriman. Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas. Penulis Ibrani anonim, tidak tahu. Ya, penulis Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 Yohanes, dan Yudas. Dan yang terakhir, nubuatan, yaitu kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Nah ini. Jadi kalau kita lihat dari perjanjian baru itu, yang paling banyak menulis ialah Paulus. Dia menulis ini banyak sekali, surat-surat Paulus ini. Baru yang kedua adalah Yohanes. Yohanes kan 1, 2, 3 dan Wahyu. Baru disusul oleh Petrus, baru Lukas, itu banyak menulis. Inilah pembagiannya. Namun untuk dapat kita melihat jelasnya bagaimana penyusunan perjanjian baru itu kanonisasinya, bisa kita lihat seperti ini. Tahun 100, tahun 200, tahun 250, tahun 300, dan tahun 400. Nah, tahun 100 inilah bagian-bagian yang ditulis oleh yang dibuat kanonnya oleh para penulis waktu itu ya, atau para orang Kristen waktu itu. Nah ini, jadi tahun 100 ini, tahun 200 mulailah moratorian, tahun 250 yang disusun oleh Origenes, yang tahun 300 disusun oleh Eusebius, dan akhirnya pada tahun 400-an itu, tahun 419 Konsili Kartage. Itulah finalnya sampai sekarang. Nanti kalian bisa lihat ini perbandingannya, nanti akan saya kirim dokumen ini kepada kalian. Bisa kalian lihat tahun 200 apa yang disepakati. Tahun 250 apa yang disepakati sebagai kanon. Tahun 300 apa kitab-kitab mana yang disepakati. Dan akhirnya pada tahun 419 Konsili Kartage, itulah yang final 27 buku itu. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah apakah kriteria yang dipakai untuk menentukan sebuah kitab itu menjadi sebuah kanonnya? Yang pertama itu karena kerasulan. Sebuah kitab diterima jauh
sejauh terbukti meneruskan tradisi rasul, yaitu para murid Yesus. Itu jadi kerasulan. Jadi kitab itu yang ditulis itu bisa diterima sebagai kanon jika ada terbukti dia meneruskan tradisi rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ortodoksi, kebenaran. Sekalipun harus diakui bahwa masing-masing kita memiliki keunikan masing-masing yang membuat keseluruhan Alkitab terwujud menjadi sebuah diversity atau perbedaan. Namun diakui pula bahwa masing-masing Alkitab memiliki kesatuan atau unity yang berporos pada iman yang sama pada Yesus Kristus yang bangkit dan dimuliakan. Jadi ada ortodoksi dari kitab itu. Lalu yang ketiga adalah antiquity, yang diakui adalah kitab-kitab yang lebih kuno atau yang lebih dekat dengan peristiwa Yesus. Jadi semakin dekat dengan Yesus yang mati atau yang hidup itu, yang histori itu lebih dekat keasliannya daripada Yesus kan mati tahun 70. Kalau ditulis tahun 50 kan Yesus mati ya tahun 33 maksudnya. Tapi Injil ditulis tahun 70. Berarti kan ada 40 tahun jaraknya. Ya semakin dekat dia pada kematian Yesus tahun 33, maka dia semakin benar, semakin kuno gitu ya. Tapi kalau Yesus mati tahun 33, kitab itu hadir tahun 300, berarti kan semakin jauh. Kebenarannya tidak lagi ada, antiquity-nya tidak lagi benar. Nah itulah yang membuat penentuan kanon itu ada kerasulannya, ada ortodoksinya, yang ketiga ada antiquity-nya. Dan terakhir ini periode PB, penempatan susunan kitab-kitab dalam Alkitab tidaklah sesuai dengan urutan usia penulisannya, tapi kronologi peristiwanya. Untuk memudahkan penyelidikan masa dalam PB dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu pertama periode kelahiran 5 sampai 30 Masehi, 5 sebelum Masehi dan 30 Masehi, masa kehidupan Yesus diuraikan dalam kitab-kitab Injil. Baru periode perkembangan tahun 30 sampai 60, ini karya kerasulan. Jadi khususnya kisah para rasul ini yang ditulis ya. Lalu periode pemantapan 60 sampai 100 ini masa tidak banyak diketahui, tapi yang jelas banyak tulisan-tulisan para rasul dan kitab Injil yang baru beredar pada tahun ini. Nah ini periodenya. Inilah materi kita untuk siang ini. Kira-kira ada pertanyaan dari kita, kanon dan kitab-kitab PB. Silakan, ada yang mau bertanya tentang topik kita hari ini? Atau memang tidak paham atau kurang paham atau sudah paham? Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya tentang kitab apokrifa, Pak. Kayak mana kitab apokrifa itu, Pak? Dan bagaimana perbedaannya sama kitab-kitab yang lain kayak gitu, Pak? Ya, kitab apokrifa adalah nubuatan. Jadi dia sama seperti Daniel, itu di Perjanjian Baru Lama. Kitab apokrifa itu atau apokalipsis ya, itu Daniel, dan di Perjanjian Baru adalah Wahyu. Dia menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kitab apokrif ini kalau dikatakan dia hayalan, bukan hayalan, tapi dia melihat atau punya penglihatan, gitu ya. Apokalipsis, nubuatan. Nah, apalagi di Perjanjian Baru ini di Wahyu itu kan ada banyak angka-angka, ada banyak simbol-simbol, ada banyak binatang-binatang yang dia ungkapkan di situ. Dan itu tidak semua letter-let diartikan seperti itu, karena dia merupakan penglihatan, bahkan dia simbol-simbol atau selain simbol-simbol, dia bernubuat bahwa pada yang masa akan datang akan terjadi bla 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 itu. Nah, apalagi dengan angka-angka itu kan simbol-simbol dan binatang-binatang ya, simbol-simbol binatang. Ada bintang fajar, ada ular naga. Kalau angka-angka simbol misalnya ada 66, ada antikristus dan sebagainya. Itu namanya kitab apokrif. Ada nubuatan. Dan itu tidak dapat kita temukan di kitab-kitab lain. Ini tidak kita temukan di Matius, Markus, Lukas, kisah para rasul dan surat-suratnya Paulus dan surat-surat kiriman tadi. Itu tidak kita temukan.
itu hanya ada pada kitab Wahyu. Kalau di Daniel kan ada mimpi-mimpi gitu kan, yang membayangkan akan ada sesuatu yang akan terjadi dengan simbol-simbol dan mimpi-mimpinya. Karena seperti itu ya, Nirwana. Ada lagi kira-kira yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, karena saya ada tiba-tiba pelayanan ini, ada jemaat yang meninggal COVID, saya diminta untuk mengubur ke Simalingkar B. Jadi saya pikir kita cukupkan sampai di sini dulu. Materinya akan saya kirim ke kita, dan kita jumpa lagi minggu depan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi ya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita untuk siang ini. Terima kasih atas kesetiaannya mendengar dan bersama saya dalam kuliah PB ini ya. Baik, silakan Winta untuk memilih salah satu dari kita untuk berdoa. Mungkin Winta lagi berdoa ya. Oke. Siapa yang mau berdoa? Dari antara kita. Si Sania lah, silakan Sania berdoa. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini kami telah selesai belajar dan mengajar. Kiranya apa yang disampaikan oleh dosen kami dapat kami tetapkan dan dapat kami ingat supaya bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya tangan pengasihan Tuhan yang tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Horas Yahubu menjujua. Menjujua, Pak. Jua-jua, Pak. Kami nggak dengar.